Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Sukerto Pancalan. Apa itu Sukerto Pancalan? Kita bahas satu persatu dari bahasanya. Pertama, Sukerto adalah bahasa Jawa ataupun bahasa Sanskerta yang berarti adalah memolo ataupun tuah buruk yang menimpa diri seseorang karena suatu akad dan nantinya akan merusak ataupun mengganggu ritme hidup kita ke depannya. Pancalan berarti adalah lompatan ataupun imbas dari satu perbuatan dari satu akad yang menjalin dua dari belah pihak. Nah, ini biasanya Sukerto Pancalan itu berasal dari perceraian, entah cerai hidup ataupun cerai mati, ataupun akad dari dua orang dengan sifat mengikat dan salah satunya itu belenjani ataupun memutuskan secara sepihak ataupun dua belah pihak tanpa dengan ending yang baik. Nah, itulah Sukerto Pancalan. Lalu Sukerto Pancalan itu bagaimana efeknya? Efek dari Sukerto Pancalan ini lebih nantinya mengganggu ritme dari hidup seseorang yang menjalaninya, baik satu orang ataupun dua sisi yang menjalani. Biasanya jika Sukerto ini dijalani ataupun karena perceraian dari satu pihak, seumpama lelaki cerai mati dengan si perempuan, entah mati karena kecelakaan ataupun mati karena suatu penyakit, nanti si laki-laki harus diruat. Karena apa? Suatu hal yang putus hubungan karena satu hal akan menimbulkan dampak, entah dampak dari perjanjian ataupun dampak dari ikrar ataupun dampak dari keluarga, yang berarti doa-doa buruk yang nanti tersemat kepada si laki-laki ini. Lalu cara Jawa untuk mengatasinya seperti apa? Nah, karena ini berkaitan dengan dampak buruk ataupun nanti sengkolo ataupun nanti merubah ataupun mengganggu ritme hidup bagi yang percaya, maka diperlukan ruatan. Ruatan ini berbentuk cukup dengan ruatan alit. Nah, ini yang bisa meruat ini adalah dalang ataupun ahli spiritual Jawa yang tahu petungan. Nah, tentu saja sebelum melakukan, ahli spiritual ini nanti akan menjalani ataupun menghitung. Biasanya jika weton dari orang ini ada Sloso Kliwon, dicari perhitungan Sloso dan Kliwon. Bisa di Slosonya, di Kliwon, atau penjumlahan dari Sloso Kliwon itu. Yang kedua, disiapkan ubo rampenya. 7 mata air dari 7 sumber, 7 sumur ataupun 7 mata air. Yang kedua adalah jenang, abang, ireng, kuning, putih. Jadi jenang 4 warna, bubur 4 warna yang melambangkan dari sifat ataupun sedulur ataupun unsur dasar manusia yang mau diruat. Yang ketiga adalah jajanan pasar minimal 5 warna. Terus kembang setaman ini untuk nantinya untuk siraman, dicampurkan ke air dan siraman, dan nantinya ada kemenyan dan sebagainya. Lalu digelar di hari Angpaik. Angpaik ini yang tadi sudah dibicarakan di depan adalah hari di mana weton dari mau diruat ini dan sudah dihitung pada hari-hari yang baiknya itu tadi. Lalu didoakan oleh sang peruat tadi, cara disiram dan didoakan dengan 7 mata air tadi yang sudah dicampur dengan kembang setaman dan didoakan berdasarkan jabang bayi ataupun nama asli dari si peruat, dari yang mau diruat tadi. Nah, terus nanti dipotong sedikit rambut, nanti dilarung. Nah, itulah namanya ruatan alit. Tapi, apakah benar sengkolo ini dari agama, kacamata agama? Nah, sengkolo ini sebenarnya adalah
unsur kepercayaan dari Jawa. Memang yang namanya sengkolo ini, karena biasanya jika orang itu bercerai pasti berakhir bukan karena suatu hal yang baik, pasti dengan suatu konflik ataupun doa-doa buruk ataupun langkah-langkah dari orang-orang itu yang menghambatnya. Jadi tidak ada perceraian yang berakhir baik, pasti dengan suatu konflik. Konflik inilah yang menyebabkan energi negatif ataupun teracak-acaknya ritme hidup kita ke depannya. Nah, itulah dasar kenapa ada Islam sendiri ataupun kepercayaan lain memandang itu adalah penting. Tetapi namanya mungkin bukan sengkolo, tetapi wujudnya adalah dampak buruk. Nah, karena itu Islam sendiri, di dalam agama Islam tentu saja tidak ada ruwatan, yang ada adalah pembersihan diri. Nah, pembersihan dirinya seperti apa? Pembersihan dirinya adalah bisa dengan media orang lain, bisa dengan diri sendiri. Nanti yang mengeksekusi, yang menjalankan diri sendiri. Pertama, jalankan sholat 5 waktu tidak boleh putus. Insya Allah tepat waktu, itu pasti. Terus yang kedua, lakukan ibadah plus. Ibadah plus ini, pertama, jalankan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bisa sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, ataupun sholat-sholat yang dikerjakan di sepertiga malam akhir. Amalannya seperti apa? Jalankan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun dengan ganjil, ataupun nanti ditutup witir. Setiap 2 rakaat salam nanti ada langkah-langkahnya. Pertama, banyaklah zikrullah dengan membaca istighfar. Kenapa istighfar? Kunci istighfar ini adalah mohon ampun karena dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa leluhur-leluhur kita. Inilah yang bisa menjadikan bersihnya Sukerto dalam diri kita dan mengurangi beban-beban yang ada dalam diri yang akan menghambat perjalanan kita menuju ke depannya. Yang kedua, memintakan ampun leluhur-leluhur kita. Yang ketiga, mintalah perlindungan. Yang keempat, mintakanlah ampunan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Jika pegat kita akan pegat mati ataupun karena meninggal pasangan kita, doakanlah pasangan kita minimal kirimnya Al-Fatihah. Lalu bersyukurlah yang terakhir. Terus pada rakaat terakhir tutup witir, bacakanlah Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, yaitu diri kita, jabang bayi nama asli kita, bin atau nama ayah kita, lalu bacakan Al-Fatihah dan ucapkan Alhamdulillah. Lakukan itu setiap malam tanpa putus, minimal 9 malam berturut-turut, dikalikan lagi terus-menerus, insya Allah tanpa. Insya Allah nantinya apa yang menjadi Sukerto, yang menghalangi, yang menjadi kotoran dalam diri kita, yang menghambat sisi gelap kita, yang menghambat ritme jalan hidup kita, insya Allah nantinya akan kalis ataupun hilang ataupun akan melemah. Dan insya Allah nanti perjalanan kita menuju ke depan untuk menuju masa depan ini, insya Allah nantinya dengan berkah ataupun dengan langkah yang bersih karena Gusti Allah semata, insya Allah akan menjadi baik dan menemukan hal yang baik dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.